Hai kalian para Sagittarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih yang sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini kartu-kartu yang akan saya buka ini untuk kalian di minggu ini, di sepanjang minggu ini adalah tentang bacaan atau pesan di bulan Agustus, dan itu akan berlangsung 2 kali, minggu ini dan minggu depan. Kalau yang minggu ini dipusatkan kepada full moon, apakah itu berpengaruh kepada Sagittarius atau tidak? Saya rasa lebih banyak tidaknya ya, tapi tergantung. Ada juga sih Sagittarius yang sensitif dan terimbas dengan fenomena alam yang seperti itu. Dan minggu depan tentang Merkuri retrograde yang akan berlangsung tanggal 23 Agustus sampai 15 September. Sedangkan untuk full moonnya ada di 1 Agustus dan di 30 Agustus. 2 kali ya. Makanya saya bikin spesial seperti ini, 2 kali bacaan untuk bulan Agustus dengan yang berbeda ya, dengan fokus yang berbeda. Yang ini fokus tentang full moon ya. Saya tidak tahu apakah kalian para Sagittarius terimbas. Kalau menurut saya sih enggak, karena kalian cukup cuek, cukup kuat untuk menghadapi yang emosional kayak gitu. Tuh kartunya udah jatuh 1 ya, 1 apa 2 nih? 1, dan ini akan saya bacakan tentang Nine of Summer atau 9 Cups. Ya, coba kita buka kartunya lagi. Which one? Belum. Oke. Energi api, energinya kalian, dan 1 lagi. This one. Go. The word. Anyway, bagus kok. Nggak segitunya aja. Nggak ada yang jelek. Tenang aja. Kalaupun sesuatu yang seperti itu arahnya, akan saya bilang itu sebagai tantangan ya, bukan masalah, bukan rintangan, it's a tantangan. Oke, kartu kalian yang pertama adalah Nine of Summer. Wishes come true, dream fulfill, magical time of life. Oke. Beberapa dari para Sagittarius yang memimpikan sesuatu, yang menginginkan sesuatu di bulan Agustus itu akan tercapai ya. Gimana tercapainya, semesta yang akan memberikan jalan karena ada the word ya. Tapi yang jelas bulan Agustus itu beberapa dari kalian para Sagittarius, tidak semua tentu saja karena ini adalah general reading, jadi tidak bisa secara spesifik yang nonton banyak ya. Jadi memang beberapa dari kalian akan mendapatkan kayak gini, jawaban dari semua yang kalian inginkan dan mungkin ingin kalian pertanyakan kepada semesta tapi belum dapat jawaban gitu. Karena itu menyangkut dengan keinginan kalian, menyangkut dengan mimpi-mimpi kalian, dengan ya, apa yang selama ini kalian fokuskan. Entah itu tentang karir, keuangan, dan bisnis, entah itu tentang keluarga, entah itu tentang percintaan. Oke, fokus kalian di mana? Akan ada jawabannya di bulan Agustus gitu. It's like a dream come true karena ada jawabannya. Kalau nggak dijawab kan nungguin ya. Nah, gimana gitu. Oke. Kemudian kartu yang di tengah adalah energi kalian, energi api, Ten of Spring atau Ten of Wand. Kenapa Ten of Wand yang ada di sini? Ada yang masih membawa-bawa beban kehidupan. Udahlah, selesaikan taruh, jangan dibawa semuanya ya. Ask for help from others, all work and no play, being weighed down by too many responsibilities. Yang saya bilang tadi, ada banyak dari Sagittarius di bulan Agustus masih bawa bebannya. Makanya saya bilang udah selesaikan kemudian taruh, jangan dibawa-bawa semua. Karena kalian bisa kok minta bantuan. Apakah akan ada bantuan? Tentu saja. Kita lihat nanti kartu-kartu berikutnya apakah memang ada bantuan dari orang sekitar kalian, orang baru, orang lama. Tapi yang jelas bantuan dari semesta tetap ada. So, untuk kalian para Sagittarius di bulan Agustus yang masih berbeban berat, yang masih punya tanggungan, yang masih bawa-bawa bebannya kemana-mana,
ask for help, minta bantuan. Kalau saya selalu berpikir, kalau sekitar saya nggak bisa bantu, satu-satunya yang bisa bantu Sang Pencipta. So, terutama pas full moon, mungkin sekitar kalian juga emosional, jadi nggak bisa bantu kalian, mau gimana dong? Ya, Sang Pencipta lah. Karena Sang Penciptanya juga yang nyiptain full moon, yang nyiptain Mercury retrograde, ya beliau tidak akan terimbas. Malah beliau yang menciptakan hal-hal tersebut ya. Terus kalau ada yang pertanyakan, kenapa fenomena alam itu diciptakan oleh Sang Pencipta? Buat saya segala sesuatunya itu ada alasannya, bukan kebetulan. Segala sesuatunya ada reasonnya, ada alasannya. Sekecil batu itu ada gunanya, ada alasannya kenapa diciptakan. Tanaman, tanah, ya pokoknya semuanya, semua hal itu ada alasannya kenapa diciptakan. Begitu juga dengan fenomena alam ini, gitu ya. Saya di Bali, sahabat saya seorang Sagittarius itu juga orang Bali asli, dan setiap kali full moon mereka pasti akan pergi ke pura untuk berdoa. Apalagi full moonnya kali ini ada di Galungan dan Kuningan. Tanggal 1 dan 2 itu Galungan dan Kuningan. Oh, mereka prayingnya kuat banget berarti. Tapi untuk kalian yang bukan beragama Hindu dan mungkin juga tidak di Bali, ya doa aja sama. Gak usah harus spesifik agama apa. Di sini kekuatan spiritualitasnya lagi tinggi ini di bulan Agustus dengan adanya fenomena alam tersebut. Ya udah, sebagai orang yang mempunyai kepercayaan kepada Sang Pencipta gitu, bukan percaya tarot ya, percayanya sama Sang Pencipta. Ya udah, sesuaikan dengan agama dan kepercayaan kalian, dan kalian lakukanlah ritualnya atau doanya atau ibadahnya. Oke? Kartu kalian The World saya bilang. Jadi walaupun mungkin sekitar tidak bisa membantu, tapi semesta bisa membantu dengan adanya The World ini. Bahkan jalan keluar juga dikasih. Karena tadi dibilang ada kesuksesan kan? Jadi tetap aja jalan keluar dikasih. Oke? A brilliant success, sukses yang luar biasa. The freedom to go to any direction, kebebasan untuk ya bisa melakukan apa saja yang ingin kalian lakukan untuk mencapai tujuan kalian dan mimpi-mimpi kalian. A journey that is now complete. Bahkan ada yang complete journey-nya atau perjalanannya bisa dicapai, bisa selesai. Kayak kalian mau ke sana, dapatlah ke sana gitu ya. Jadi dapat apa yang diinginkan. Oke? Ini memang bicara tentang perjalanan, tapi tidak selalu beneran jalan. Dari titik A ke titik B tidak selalu seperti itu. Bisa juga tentang perjalanan spiritual. Oke? Mohon maaf sama suara saya ya. Saya lagi batuk-batuk. Dari tadi hachim soalnya. Oke, yang kemudian saya akan buka adalah kartu yang selanjutnya. Ya. Ten of Swords. Ini dia nih. Ten of Wands. Iya sih. Aduh, kalian bawa beban apa sih? Tapi sukses kok. Sukses bisa diselesaikan. Kalian bawa beban apa? Oke. Karena beberapa Sagittarius belum bisa meninggalkan habit lama ya. Belum bisa meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Oke. Tapi 2 hari lalu saya bersama dengan si sahabat Sagittarius saya itu. Dan saya senang banget pada saat dia bilang, pada saat dia melihat bacaan Sagittarius yang pertama-tama dulu, karena saya selalu sebutin nama dia di setiap bacaannya, dia bilang ada kata-kata dari saya atau dari bacaan tarotnya itu yang membuat perubahan besar dalam kehidupannya menjadi lebih baik, dan saya bersyukur untuk itu, dan I'm so happy with her ya. I'm so happy for her, untuk dia, karena sahabat saya itu perempuan ya. Dan saya juga akan juga berbahagia jika kalian juga mendapatkan pencerahan dari setiap bacaan tarot saya. Itu ya. Oke. Kartu kalian ini dia. Ten of Swords. Ten of Swords-nya itu ya beban yang masih bikin kalian nggak bisa mencapai apa yang kalian inginkan ya. Ada yang terhenti di sorry to say keputusasaan, hopefully enggak.
Jangan sampai kalian putus asa karena apa yang kalian impikan belum kejadian ya. Jangan sampai. Tolong diperhatikan bahwa semesta ini nggak jahat, apalagi sang pencipta itu nggak jahat, selalu ada jalan keluar gitu. Kalau kalian stuck di satu kejadian bukan berarti itu stuck selamanya di situ. Pasti akan ada jalan keluarnya. Perlu kalian cermati hal tersebut ya, my dear Sagittarius. Si kartu yang menyertainya adalah Knight of Wands. Masih hal-hal lama ya. Hal-hal lama yang terus-menerus datang ke dalam kehidupan kalian. Datang sih datang, biarin aja datang, tapi selesaiin apa yang harus diselesaiin dong, tinggalin apa yang harus ditinggalin dong, maju ke arah yang lebih baik gitu. Ngapain tetap dibawa melulu nih? Ini nih sama yang ini sayang. Ini sama, Ten of Wands sama. Tadi yang dibilang katanya apa? Minta bantuan, ask for help, minta bantuan. Minta bantuan sama sekeliling aja lah. Kalian pasti punya orang-orang dekat ya, orang-orang yang bisa membantu kalian. Nah, gak usah merasa kecil, gak usah merasa kayak gak bisa gara-gara minta bantuan. Kadang-kadang kita butuh bantuan itu ya. Jadi diminta aja ya, my dear Sagittarius. Ada orang baik ini, ada High Priestess. Ada orang baik yang akan membantu kalian, bahkan semesta mendukung juga. Ada. So minta bantuan lah, oke? Ya saya mengerti karena kalian berpikir ngapain aku minta bantuan kalau ntar akhirnya malah lebih nyakitin gitu ya. Ya minta bantuannya sama orang-orang baik yang disediakan semesta pada kalian ya, untuk kalian. Oke, ada kesuksesan tentu saja tadi juga ada disebutkan, ada kesuksesan dengan adanya Six of Wands di sini di bulan Agustus. Dan kesuksesan itu berlangsung karena memang sudah kalian kerjakan. Seorang Sagittarius itu lumayan tekun ya. Saya lihat sahabat saya itu tekun sih. Tekun dan tangannya dingin. Apa yang dia lakukan sepenuh hati itu berhasil. Sih. Baru bilang kayak gitu. Ada Ace of Cups, love. Ya, karena kalian mengerjakannya sepenuh hati, penuh cinta dengan apa yang kalian kerjakan, jadi berhasil. Itu sih sisi baik dari Sagittarius yang saya lihat. Oh ya, menantu saya juga Sagittarius dan saya lihat ya, dia all out kalau mengerjakan sesuatu ya. So, jadi berhasil gitu. Itu yang bagus dari Sagittarius. Dan Agustus bisa untuk kalian para Sagittarius yang masih aja nguplek-nguplek di permasalahan yang sama di kehidupan kalian. Ya itulah yang saya bilang tadi. Kalian bisa melakukannya, kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Tapi kalau butuh bantuan ya minta, bisa, oke? Dan ya ini ada Eight of Cups. Beberapa dari kalian memang seharusnya sudah meninggalkan apa yang nggak baik lagi atau yang udah nggak buat kalian lagi. Tapi ya itu memang saya bisa rasakan bahwa tidak segampang itu ya meninggalkan sesuatu hal tersebut. Masih ada temptation soalnya. Masih ada the devil ya. Masih ada temptation di mana kalian kepengen pergi dari hal tersebut, kepengen nih Eight of Cups-nya, tapi temptation-nya masih ada. Masih ada yang nahan. Masih tidak sepenuh hati untuk meninggalkan hal tersebut. Kalau buat saya sih gini, kalau memang hal tersebut bukan buat kalian lagi ya udah, lepasin. Nanti akan dapat yang baru. Ya, tapi the devil-nya yang masih nahan ya. Three of Cups. Sebenarnya kalian berada di lingkungan di mana orang-orang itu mendukung kalian. Cuma mungkin karena kalian tidak ngomong, ya mereka tidak tahu kesulitan kalian. Jadi ya, cobalah ngomong, minta bantuan atau ngomongin aja kesulitan kalian apa, sehingga mereka mau bantu kalian atau bisa bantu kalian. So, kayak gitu ya, Sagittarius. Kartu yang menyertainya Ten of Swords. Nih Ten of Swords-nya kalian nih. Ten of Swords-nya si Sagittarius ya. Dari tadi Ten of Swords udah ada juga kan sih di depan. Ten of Swords-nya kalian, padahal sebenarnya sekitar kalian bisa bantu. Cuma karena kalian gak ngomong, ya mereka juga gak tahu gitu. Tapi ini juga lagi ada full moon dan Mercury retrograde, jadi mungkin sekitar kalian juga lagi fokus dengan permasalahannya masing-masing. Makanya bukan mereka nggak mau bantu,
ya, tapi karena mungkin mereka juga berada di posisi yang serba salah gitu. Tapi tetap ada bantuan untuk kalian, so don't worry, be happy, karena ada kartu baik banget di sini. Kartu The Sun, di mana kebahagiaan, kesuksesan luar biasa, mimpi terpenuhi, ya. Apa yang kalian ingin capai tercapai. The Sun itu bagus banget. Kartu kebahagiaan, saya selalu menjuluki kartu The Sun adalah kartu kebahagiaan gitu ya. Dan yang menyertainya adalah Nine of Cups tapi terbalik. Dimana bukan berarti orang-orang tidak memperhatikan kalian atau tidak mau membantu kalian ya. Karena orang-orang sekitar juga memang punya permasalahannya sendiri seperti yang saya bilang tadi. Makanya terlihat memang Nine of Cups-nya terbalik. Mungkin si Sagittariusnya tuh ngelihat yang sekitar, gimana mau minta bantuan balu sih? Itu orang-orang gitu lagi sibuk dengan kehidupannya masing-masing, benar. Apalagi dengan adanya full moon. Jadi emang orang-orang tuh disibukkan dengan kehidupan masing-masing, itu udah benar. Tapi bukan berarti kalian tidak akan menemukan orang yang bisa membantu kalian kalau memang kalian membutuhkan bantuan. Tetap ada. Karena semesta memberikan itu. Ingat, The High Priestess. Semesta memberikan itu, kemungkinan itu. Jadi, walaupun kalian melihat kayak, aduh gak enak nih ya kalau saya mau minta bantuan sama orang gitu kan. Karena mereka sendiri struggling dengan hidupnya masing-masing. Tapi tetap aja, kalau kalian ngomong, mereka juga bisa ikut mikirin gitu ya. Karena Sagittarius memang cenderung untuk selalu kasih solusi ya. Walaupun cuek tapi hidupnya isinya solusi mulu, bukan merenungi nasib ya. Nggak galau-galau kayak gitu ya. Ada sih Sagittarius yang galau, dan ketika saya bilang biasanya Sagittarius nggak galau, orang itu bilang apa? Iya Mbak Lucy, saya adalah Sagittarius yang galau dan baper. Oke, so orang per orang beda-beda tentunya, tapi sudahlah, apalagi mungkin ini full moon ya, untuk kalian Sagittarius yang memang punya sensitivitas tinggi, mungkin akan ada kegalauan di situ, tapi kalian harus tahu bacaan kalian bagus. The Sun lagi ya, ada bahagia di situ. Ada kesuksesan di situ, ada the world di situ, ada semesta yang mendukung kalian, the High Priestess. Why? Kenapa kalian tetap berpatokan sama si galau itu? Jangan-jangan yang harus ditinggalin itu yang galau tadi tuh, yang Eight of Cups itu tadi, kegalauan itu, hal-hal yang negatif-negatif itu yang harusnya kalian tinggalin. Tapi ada temptation, kalian berada di posisi nyaman, di zona nyaman, sehingga kalian nggak bisa meninggalkan hal tersebut. Belum bisa. Kepengen tapi tetap aja masih ada di zona nyaman yang itu. Oke? Itu sebabnya ada dualisme di sini, ada crossroad, ada Two of Swords, di mana kalian bingung menentukan mau kemana ya, ada kebingungan juga. Sekali lagi, terutama untuk Sagittarius yang baper dan Sagittarius yang tadi sensitivitasnya tinggi, ini bakalan terimbas di bulan Agustus karena dengan adanya fenomena alam tersebut gitu. Mostly atau kebanyakan Sagittarius nggak akan terimbas. Bahkan sahabat saya yang Sagittarius itu pernah bilang, nih ya gue bilangin nih, satu-satunya yang tidak terimbas oleh Mercury retrograde tuh gue sebagai Sagittarius. Dia bilang gitu. Saya ketawa. Dia bilangnya sama orang banyak ya. Maksudnya kita lagi ngumpul sama teman-teman, sama kolega di kantor. Ya, kalau untuk dia, si Sagittarius yang satu itu enggak. Tapi kan kalian yang nonton ini, saya nggak tahu. Ini satu arah ya. Kalian bisa, saya bisa ngomong begini, tapi kalian nggak bisa feedback secara langsung gitu ya. Karena ini general reading, bukan personal reading. Mungkin aja, karena saya juga kenal satu Sagittarius yang baper ya. So, mungkin aja untuk kalian jadi terimbas. Makanya ini bacaan dibuka khusus untuk hal tersebut gitu, Sagittarius. So, kalau kalian berada di sini, di crossroad, di dualisme ini, di keadaan dimana sulit untuk memilih, pikirin lagi, pilih yang terbaik. Pilih yang tidak akan menyakiti diri kalian dan orang lain. Pokoknya pilih yang terbaik aja deh. The Strength-nya terbalik. Ada yang galau. Ada yang berada di situasi bingung, galau nanti ya, di Agustus ya. Mungkin udah mulai dari sekarang, karena Agustusnya bentar lagi nih. Minggu depan udah Agustus. So, bentar lagi banget. Itu udah mulai imbasnya atau
apa ya, yang sensitif terutama ya, dan yang yaitu tadi baper, suka galau-galau, itu udah mulai nih. Minggu-minggu ini udah berasa gitu. Eh, Kalau kalian mencari solusi, sebenarnya solusinya beda-beda tiap orang. Kalau saya, karena saya udah tahu nih mau full moon, mau Mercury retrograde, saya mendaftarkan diri untuk pergi yoga gitu. Dan saya ambil yoga yang untuk peaceful mind, jadi untuk ketenangan batin. Yoga yang pakai meditasi, yang benar-benar kayak terpusat kepada diri sendiri, terpusat kepada ketenangan jiwa, yang kayak gitu tuh, yang pelan banget, pelan tapi peaceful, pelan tapi sangat apa, memberi kedamaian jiwa gitu. Untuk kalian ya, coba pilih yang cocok aja untuk kalian ya, mau membuat kedamaian hati kalian seperti apa, silakan pilih masing-masing ya. Nggak usah ngikutin cara saya karena tiap orang beda-beda. Yang mau ngikut ya boleh, kalau di Bali soalnya gampang ya, banyak tempat-tempat yoga yang bagus gitu. Oke. So untuk kalian, kartu selanjutnya dari Oceanic Tarot adalah Victory. Tetap kok ada kemenangan, tetap apa yang ingin kalian capai bisa tercapai di bulan Juli. Juli, Agustus. So don't worry, be happy. Nah, calm, ketenangan. Four of Swords ini yang kalian butuhkan ya, ketenangan dan waspada itu. Lihat kanan kiri. Kalau mau nyebrang, lihat kanan kiri, waspada. Diperlukan ketenangan, jangan khawatir. Oke, dan kartu terakhirnya adalah Loyalty. Oke. Ini juga kalian punya ya. Kalian para Sagittarius sangat loyal dengan apa yang kalian kerjakan ya. Itu jadi kekuatan kalian sebenarnya. Oke. So, apapun yang ingin kalian pilih, ingat baik-baik, pilihlah yang terbaik untuk diri kalian dan untuk sekitar kalian. Kalau yang kalian pilih itu baik cuma untuk orang lain, tidak baik untuk kalian, saya bilang jangan dipilih. Ya, harus tetap yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Udah, itu peaceful mind-nya ada di situ. Ketenangan jiwanya, ketenangan rasanya tuh ada di situ. Ini terutama untuk kalian para Sagittarius yang sensitif dan galau dan baper. Oke. So, pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no untuk kalian para Sagittarius. Wow, yes. Ini kartu kalian loh. Look. Kartu kalian, the Temperance. Jawabannya yes. See? Udahlah, bulan Agustus masih bulannya kalian kok. See? Sagittarius. Sedangkan apa yang perlu di healing dari kalian? Coba kita lihat. Apa sih yang perlu di healing dari seorang Sagittarius? Cycle. Perputaran. Oke. Kalau orang Jawa bilang wayahe. Lagi waktunya. Cycle kalian itu mungkin tidak bisa diperbaiki. Ya, karena emang sudah kayak takdir jalan hidup yang ditulis Sang Pencipta untuk kalian. Tapi yang perlu kalian healing di sini adalah mengerti bahwa cycle kehidupan atau putaran kehidupan kalian ya mungkin memang lagi gitu untuk kalian yang lagi down ya. Mungkin ya memang lagi di bawah. Tapi nggak semuanya seperti itu karena cycle-nya beda-beda. So, untuk kalian yang galau yang seperti saya bilang tadi, apa? Pilih yang terbaik untuk diri kalian dan sekitar kalian. Dan mengerti bahwa cycle kehidupan kalian memang lagi seperti ini, oke? Untuk kalian yang nggak galau ya udah be happy aja ya kan, oke? Dan pesan dari Monology Oracle Card untuk kalian di bulan Agustus, show the world the real you. Jadi kalian sendiri aja, nggak usah jadi orang lain, ya. Dan kasih tahu ke dunia ini loh, saya seorang Sagittarius yang loyal, yang selalu bisa mencapai apa yang ingin dicapai dan selalu all out gitu ya kalau mengerjakan sesuatu ya kan, karena menaruh cinta di situ, oke? Dan pesan dari Angels Guide, saya udah ngeliat si mukanya yang ini, saya udah tahu ini apa. Inilah yang tadi yang seperti saya bilang, harus beberapa dari kalian harus meninggalkan apa yang harus ditinggalkan dan masih ada the devil, jadi clear, cancel, and release. Ada yang harus di-clearkan, ada yang harus di-cancel, dan harus dilepaskan. Memang, dilepaskan, ditinggalkan. Oke?
So my dear Sagittarius, monggo dipilih-pilih ya, terutama untuk Sagittarius yang galau, dipilih-pilih keadaannya, jangan yang nggak enak untuk kalian ya. Pilih yang terbaik aja, oke? Apapun itu. Karena ini general reading, saya nggak bisa spesifik ngomongnya. Ya kalau personal reading beda lagi, oke? Untuk kalian semua, saya harap yang terbaik aja. Saya doakan yang terbaik saja untuk kalian semua, para sahabat saya Sagittarius. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.